untuk bisa baca Al-Quran, menguasai Iqra 1 sampai 6, dan bisa membaca Al-Quran dengan syair, dengan mengikuti rokaat yang sesuai rokaatnya. Ada beberapa surat yang masih saya ingat tuh, surat An-Nas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid, walam yulad, walam yahul kufuwan ahad. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salatan wa salaman ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Baik sahabat, alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali sahabat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas sahabat, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara mengkomen, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membendengi umat dari pemurtadan. Baik sahabat, konten kita kali ini adalah konten yang cukup ngakak sahabat. Ini ada seorang murtadin sahabat, ngakunya pernah menjuarai MTQ sahabat. Tapi malah ketika membaca ayat suci Al-Quran, dia menggunakan huruf Latin dan salah menyebutkan surah sahabat. Wow, ini gila nih sahabat. Ini sahabat sudah siap mengakak apa belum nih? Gokil sangat ini sahabat. Seorang bapak murtadin ini sahabat. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama sahabat, langsung saja kita melihat cuplikan video dari si bapak murtadin ini sahabat. Baik, ini dia videonya. Saya nggak tahu, memang ada teman-teman yang di situ mengajarkan kamu harus sholat, ya sholat. Saya belajar sholat, saya ada beberapa surat yang masih saya ingat tuh, surat An-Nas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid, walam yulad, walam yahul kufuwan ahad. Baik sahabat. Astagfirullahaladzim. Apa salah telinga saya ini sahabat? Ketika bapak itu mengatakan dia masih menghafal surat An-Nas sahabat. Qul huwallahu ahad. Padahal itu surat Al-Ikhlas sahabat. Kemudian sangat banyak terjadi kesalahan dalam pembacaannya sahabat. Walam yahul lahu kufuwan ahad dibilang. Ini bukti dia agak nampak ketika membaca menggunakan tulisan Latin sahabat, karena makharijul hurufnya tidak nampak, kemudian pun tajwidnya pun tidak nampak sahabat. Bagaimana cara membaca Al-Quran seperti ini? Qul huwallahu ahad, ada waqafnya sahabat. Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau misalkan kita tidak membaca Arabnya yang tertulis dengan bahasa Arab, bagaimana kita mengetahui cara membaca tajwidnya sahabat? Makanya ini saya ragu, ini mungkin kadal sahabat ya. Apa itu kadal? Kafir dari lahir. Baik sahabat, kita lanjutkan videonya sahabat supaya lebih jelas sahabat. Itu merdunya suara kamu untuk membacakan Al-Quran dalam syair. Dan itu pertama kali, itu bagi saya mujizat kedua. Ya, karena ancaman bagi saya kalau saya tidak menguasai sampai di bulan ke-7. Saya menghafal pertama kali itu Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Jadi bunyinya begini, Alif Lam Mim, Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan bagaimana si bapak murtadin ini membaca ayat suci Al-Quran sahabat. Dan ini cukup ngawur sahabat, dan memang tidak berdasarkan tajwid, itu sudah pasti sahabat. Tapi yang lebih menghebohkan, ini sudah sangat nampak sahabat ketika si bapak murtadin ini membaca ayat suci Al-Quran dengan tulisan Latin sahabat. Sahabat bisa ulangi video ini sahabat, ketika si bapak ini membaca Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Seharusnya seperti itu sahabat, tapi si bapak ini membaca, sahabat bisa ulang ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kan nampak sekali sahabat. Dalam tulisan Latinnya memang demikian sahabat. Hi hudan lil muttaqin. Gokil ini sahabat. Ini memang saya meragukan sangat sahabat
terhadap bapak ini pernah muslim sahabat. Dan saya berpikir ini adalah kadal sahabat. Apa itu? Kafir dari lahir. Baik sahabat, supaya lebih jelasnya kita lanjutkan videonya sahabat. Tugas saya, rencana saya untuk ke Palestina itu jadi batal. Karena ada satu orang yang sudah mengambil posisi saya, dan akhirnya Ustadz saya katakan, kayaknya kamu nggak jadi pergi. Saya di situ antara senang atau nggak senang, sepertinya lebih banyak senang. Tahun 2002, itu rencana saya adalah Sulawesi Utara, itu menjadi target saya. Kenapa? Karena amarah saya, mama saya, sama papa saya ada di Sulawesi Utara, kakak saya, saudara-saudara saya yang lain di Sulawesi Utara. Dan target saya 2002, Sulawesi Utara akan menjadi sasaran saya dan beberapa teman. Nah, orang yang pertama kali yang ada di dalam benak saya, di dalam pikiran saya yang saya targetkan adalah mama sama papa saya. Mama sama papa saya harus bunuh. Karena dalam keyakinan Islam, bahwa orang yang tidak sekeyakinan, itu harus kita perangi. Kita harus lawan. Saudara, saya nggak punya akal sehat lagi. Saya nggak pernah ingat lagi budi papa sama mama saya. Baik sahabat, kita sudah dengarkan pernyataannya, dan Bapak Murtadin ini sudah mulai memfitnah umat Islam sahabat. Ketika dia mengatakan bahwasanya orang yang berbeda keyakinan itu kita harus bunuh. Ini tidak ada sahabat. Apalagi target dia mengatakan bahwasanya orang yang pertama kali mau dia bunuh adalah kedua orang tuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah sahabat. Padahal jelas sahabat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 sahabat, di situ dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahuma uffin." Janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua. Aja tidak boleh kita berkata kepada orang tua sahabat. Apalagi untuk membunuhnya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian si bapak ini mengatakan orang yang berbeda akidah itu diharuskan membunuh. Tidak sahabat. Sekarang saya sebutkan bukti bahwasanya orang muslim, orang yang beriman kepada Allah tidak boleh membunuh orang kafir. Yaitu seperti yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar. Azar ini pembuat patung. Atau dengan kata lain, ayah Nabi Ibrahim ini adalah pembuat Tuhan. Otomatis dia adalah kafir, dia musyrik. Dia bukan penyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Ibrahim tetap mendoakan ayahnya. Itulah indahnya Islam sahabat. Dan semua para nabi dan rasul yang sudah diutus, Nabi Isa juga demikian, adalah beragama muslim atau Islam sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah, ketika ada orang yang mengatakan orang Islam harus membunuh bagi semua orang yang berbeda akidah. Tidak sahabat, kecuali sahabat dia memerangi kita. Kita pun melawannya bukan atas dasar benci sahabat, tapi untuk melindungi diri dan melindungi tempat kita tinggal sahabat. Makanya seruan jihad itu hanya kepada mereka-mereka orang kafir yang mau menyerang Islam sahabat. Bukan kepada orang-orang kafir yang baik kepada kita sahabat. Misalkan kita punya tetangga non-muslim atau orang kafir sahabat. Mereka lapar, kita wajib memberi makan kalau misalkan kita memiliki harta yang lebih sahabat. Amit-amit untuk membunuhnya sahabat. Al-Quran, ajaran Islam malah mewajibkan untuk memberi makan saudara kita yang kafir atau saudara kita yang non-muslim sahabat. Apabila memang dia tidak ada makanan dan kita memiliki harta yang lebih, maka wajib kita memberi dia makan sahabat. Masya Allah sahabat, sebenarnya Islam itulah agama yang sangat cinta damai sahabat. Jadi ketika ada orang mengatakan bahwasanya teroris itu dari Islam, itu ajaran Islam, itu adalah fitnah. Tidak ada satu dalil pun dalam Al-Quran umat Islam diwajibkan membunuh bagi siapa saja yang berbeda akidah. Itu tidak ada sahabat. Baik sahabat, ini merupakan fitnah yang Bapak ini sampaikan. Saya tidak berpikir Bapak ini murtadin. Sepertinya ini kadal sahabat. Baik sahabat, kita lanjutkan video yang sahabat. Karena saya begitu cepat dan itu ditargetkan dalam 7 bulan, itu tidak mudah. Untuk bisa baca Al-Quran, menguasai Iqra 1-6 dan bisa membaca Al-Quran dengan syair, dengan mengikuti rokaat yang sesuai rokaatnya. Dan itu bagi saya tidak mudah. Baik sahabat, ini terjadi pernyataan yang ngakak sahabat. Si Bapak Murtadin ini mau baca Al-Quran sesuai rakaat. Astagfirullahaladzim ya Allah.
Bagaimana membaca Al-Quran sesuai rakaat, sahabat? Yang rakaat itu hanya ada dalam sholat, sahabat. 1 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, kadang 3 rakaat, sahabat. Na'udzubillah, sahabat. Ini semakin ngawur, sahabat. Mungkin maksud Bapak ini harokat, atau kiroat, atau makro. Ya kita tidak tahu, wallahu a'lam bishawab, sahabat. Jadi ini ngaku-ngaku doang ini, sahabat. Pernah Islam, sahabat. Baik, sahabat, kemudian kita akan lanjutkan, dan ini ada penanya, sahabat, yaitu dari Bapak Cabi, sahabat. Dia mempertanyakan kepada si Bapak Murtadin ini, sahabat, apakah dia memang benar-benar pernah mengikuti MTQ, sahabat. Baik, sahabat, di sini akan kelihatan bodohnya si Bapak Murtadin ini. Baik, kita lanjutkan, sahabat. Terus tadi juga dikatakan Bapak pernah mengikuti lomba MTQ dan juga dapat juara. Itu gimana, Pak? Ya, ya waktu itu di kampung kami, Pak. Kan kita kan diberikan penghargaan tuh di Halmahera Selatan. Nah, coba Pak, dalam MTQ atau musabaqah tilawatil Quran itu tidak asal melakukan, tapi ada lagu-lagu wajib yang harus dikuasai oleh peserta. Ada 7 lagu wajib yang harus dikuasai peserta. Tolong sebutkan 3 saja, Pak. 3 lagu wajib dari MTQ yang diwajibkan atau lagu standar yang harus dikuasai oleh peserta MTQ. Ya, Pak. Pak, jadi gini, waktu perlombaan itu mungkin ya bagi perlombaan ini maksudnya satu penghargaan untuk kami yang baru Islam. Jadi maksudnya bukan lagu. Saya ini hanya bisa lomba ajan dan juga beberapa baca Al-Qur'an. Nah, jadi ini hanya sebagai penghargaan sebetulnya, mendorong supaya kita ini giat gitu dalam Islam. Saya jujur sama sekali, saya dulu suka sekali lagu-lagu nasyid, raihan, tapi saya nggak tahu tuh lagu-lagu yang wajib yang Bapak maksud itu, Pak. Ya, meskipun nasyid ataupun kiroah, dalam arti kalau nasyid itu semacam sebetulnya lagu biasa. Ya, betul. Kiroah itu ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan. Tetapi kedua-duanya, baik nasyid maupun kiroah, itu ada lagu-lagu standar yang itu diantara Bayati, Hidayat. Ada satu lagu yang saya masih ingat sampai hari ini. Ada satu lagu ya, Pak ya. Itu lagunya kalau orang pergi naik haji itu ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah, la syarikalah, innal hamda wa ni'matan laka wa mul la syarikalah. Itu yang saya ingat sih, Pak. Lagu-lagu. Saya sebetulnya banyak juga lagu-lagu raihan, nasyid yang saya suka. Tapi setelah saya sudah di Kristen, Bapak, saya sudah banyak melupakan. Sudah tidak lagi saya menghafalnya, Pak. Ya, tidak tahu. Intinya begini, Bapak tidak tahu ya lagu-lagu wajib untuk MTQ. Ya, betul. Saya tidak tahu, Pak. Ya. Ya, baik. Cukup saya rasa kalau memang tidak tahu, tidak harus kita paksakan karena memang Bapak tidak tahu. Ya, Pak. Ya, makasih, Pak. Baik, sahabat, kita sudah mendengarkan pernyataan si Bapak Murtadin ini. Dia mengaku doang, sahabat, pernah mengikuti MTQ, tapi dia tidak tahu lagu-lagu dalam tilawatil Quran, sahabat. Dan kebetulan saya juga pernah mengikuti MTQ, sahabat, cabang musabaqah makalah Al-Quran, sahabat, atau yang disingkat dengan MMQ, sahabat. Ini saya buktikan dengan sertifikatnya. Ini dia, sahabat. Cing, muncul. Oke, ini ada. Dan ada ya beberapa kali lah, sahabat, saya menjuarai, sahabat. Baik, sahabat, walaupun saya bukan cabang tilawatil Quran mengikuti MTQ, tapi setidaknya saya tahu beberapa jenis lagu atau memang irama yang bisa dipakai ketika melantunkan ayat suci Al-Quran atau ketika tilawatil Quran, yaitu seperti irama Bayati, sahabat, Hijaz, Nahawan, ada Sikat, Ros, dan saya tidak hafal semua ya, sahabat, karena memang saya bukan fokus di bidang itu. Tapi setidaknya, sahabat, saya pernah di situ dan berbaur dengan teman-teman yang lain yang mengikuti cabang yang berbeda. Ada khatil Quran, ada tilawatil Quran, ada hafiz, dan ada syarhil, ada bermacam-macam, ada tafsir, sahabat, bermacam-macam. Setidaknya kan kita bisa ngobrol, sahabat.
Dan setidaknya walaupun tidak banyak, kita mengetahui tentang informasi mengenai cabang yang mereka ikut. Ya, seperti tilawatil Quran, sahabat. Mereka mengatakan ada 7 irama lagu. Walaupun ada 7, saya tidak begitu hafal semua ya. Seperti yang sudah tadi saya sebutkan, sahabat, seperti bayati, roh, sikat, ada nahawan. Itu jenis-jenis irama yang dilantunkan ketika dalam ajang musabaqah tilawatil Quran. Ini sahabat, kembali lagi kepada Bapak Murtadin ini, sahabat, saya tidak yakin dia pernah Islam, sahabat. Mungkin ini kadal, sahabat, itu kafir dari lahir. Na'udzubillah summa na'udzubillah, sahabat. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan, sahabat. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk atau yang khilaf itu murni dari keterbatasan saya pribadi, sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, sahabat, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, dan share, sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara mengkomen, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Baik sahabat, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله